tahu, tak ada kabar. Nanti sudah yang pesan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Faustina Karnia Cecilia Deslat dengan NIM akhir 191. Dan saya Valencia Federa Ziva dengan NIM 234014. Nah, di sini kita akan bermain dengan bentuk-bentuk yaitu kubus. Next. Nah, dari kubus ini sendiri kita akan menjadi sasarannya adalah anak sekolah dasar. Untuk tujuan dan manfaat membantu siswa dalam memahami konsep volume, terutama bentuk kubus secara konkret, terutama dalam konteks geometri dan matematika. Siswa diharapkan dapat memvisualisasikan, menyentuh, dan mengukur objek 3 dimensi yang memudahkan siswa dalam memahami perhitungan volume secara lebih intuitif. Deskripsi alat peraga, di situ ada alat peraga kubus volume dengan model fisik berbentuk kubus yang digunakan untuk memperagakan konsep volume dalam pembelajaran matematika. Ini huruf besar semua ya? Iya. Susah dibaca ya. Kenapa kok milih besar semua? Kapital maksudnya, kapital. Biar lebih enak dibaca sih Pak, soalnya dia kadang bisa-bisa gitu kan. Oh, kamu enak, saya nggak enak. Yang lain enak nggak enak kan? Jadi nanti kami revisi ya teman-teman. Kalau dari jauh tidak Pak, dari jauh. Kalau dari jauh enggak. Enggak. Lumayan. Saya lihat di laptop juga. Kalau bahasa chat ini marah-marah gitu ya, katanya ya. Iya, karena tapi harus pakai tanda seru supaya marah. Oke, kita besar semua marah lanjutnya. Oke dah ya. Oke, lanjut ke deskripsi alat peraga. Memperagakan konsep volume dalam pembelajaran matematika. Secara khusus geometri, kubus ini dapat dibuat dari bahan plastik, kayu, kertas, karton, atau material lain yang terdiri dari susunan unit-unit kubus kecil yang lebih kecil yang ada di dalamnya. Nah, kelandasan teori neuroscience-nya. Nah, yang pertama, pembelajaran multisensori. Nah, di sini kita dengan adanya alat peraga dapat secara visual dan kinestetik dalam membantu siswa untuk memahami konsep volume. Kombinasi aspek visual dan kinestetik ini dapat merangsang dua area otak seperti korteks dan somatosensori yang berperan penting dalam memperkuat pemahaman dan memori siswa. Selanjutnya ada teori konstruktivis, yaitu kubus volume memberikan pengalaman fisik yang nyata atau pengalaman konkret sehingga dapat membantu siswa lebih mudah dalam memahami konsep-konsep volume tersebut. Selanjutnya ada teori pengelolaan informasi. Nah, dengan pengalaman konkret ini, siswa dapat membawa pengalaman ini ke long term memory yang menjadikan siswa lebih mengingat soal materi ini. Ke neuroplastisitas. Nah, dengan alat peraga volume kubus volume ini memungkinkan siswa untuk bereksperimen, memecahkan masalah, dan belajar secara aktif untuk merangsang pembentukan koneksi saraf baru sehingga siswa dapat lebih cepat dalam memahami konsep kubus volume ini. Lalu ada atensi dan motivasi. Nah, dengan penggunaan kubus volume ini secara aktif dapat memicu rasa ingin tahu dan memotivasi siswa sehingga mengakibatkan peran sistem limbik dalam motivasi dan keterampilan emosional mereka. Next. Lanjut ke alat dan bahannya. Di sini ada paper bag, kertas warna-warni, penggaris, gunting cutter, pensil dan pulpen, dan perkat. Nah, langkah-langkah pembuatannya dari paper bag itu dibelah menjadi lebih panjang, kemudian membentuk pola kubus yang nantinya akan digunting dengan beberapa ukuran, yaitu 3 cm kali 3 cm sebanyak 8 buah, ada 6,5 cm kali 6,5 cm 1 buah, dan 10 cm kali 10 cm 1 buah. Setelah pola-pola sudah terbentuk, tinggal menggunting sesuai pola yang sudah ada. Selanjutnya,
Dengan pola yang sudah ada itu, tinggal disatukan menjadi bentuk kubus yang lebih utuh. Lalu membuat pola unik untuk membuat lebih menarik dan dilapisi dengan selotip bening pada satu kubus besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke LKPD-nya. LKPD-nya kompetensi dasar yang pertama adalah mengidentifikasi kolom kubus dan blok menggunakan alat peraga, dan yang kompetensi dasar yang kedua adalah menghitung volume kubus dan balok menggunakan alat peraga. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat mengetahui panjang, lebar, dan tinggi kubus melalui alat peraga dan menghitung volume kubus menggunakan rumus volume panjang kali lebar kali tinggi. Selain itu juga, alat peraga ini bertujuan untuk memverifikasi hasil perhitungan dengan menghitung jumlah kubus satuan yang kubus kecil-kecil itu dan bekerja sama dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas dan berdiskusi mengenai hasilnya, yang mana itu merupakan salah satu contoh problem solving. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah alat peraga kubus, yang kedua penggaris, yang ketiga lembar kerja, dan juga alat tulis. Langkah kegiatannya ada kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup yang akan langsung didemonstrasi. Sebelumnya kami minta maaf ya, ini berbeda ternyata kurang. Kurang banyak itu. Ya kurang banyak Pak. Terus nggak perlu gitu dari. Yang ini yang perlu, yang gede enggak. Waktu itu kami salah ngitung. Oke, kubus ini kita tahu kan sama-sama udah pernah lihat kubus. Teman-teman berapa sisi dari kubus ini? Mau hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 sisi. Selanjutnya Kan kubus itu ada 6 sisi. Kira-kira dia punya berapa rusuk ya? Kalau untuk sebuah kubus, ini bisa teman-teman coba hitung. Rusuk itu merupakan yang garis-garis membentuk kubus ini. Kira-kira satu kubus itu ada berapa rusuk? Jadi satu kubus itu ada 12 rusuk. Nah, sekarang kita akan mengetahui soal volume kubus. Jadi kubus itu kan bentuknya badan ruang yang dimana dalamnya itu bisa diukur luasnya. Nah, untuk memudahkan gimana kita bisa tahu ini ukur luasnya gimana, kita bisa masukin ini satuan kubus-kubus sampai penuh. Volume itu Kubus volume. enggak coba dibilang tadi sebelum maksudnya. oh iya, kubus volume. Ini kan kubusnya bisa dibuka biar kita bisa melihat dalamnya. Nah, untuk mengetahui gimana kita bisa tahu cara ngitung luasnya, ini kita masukin luasnya kubus-kubus atau kecil. volumenya, Mas? Volume dalamnya. Sorry. Nah, untuk satuan kubus kecil ini 27 itu untuk 1. Nah, ini satu kubus kecil ini merepresentasikan angka 27. Nah, kalau kita masukin ini ada 1, terus ini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7, 8. Kira-kira kalau 27 kubus kecil dimasukin ini kira-kira ada berapa totalnya? Kalau misalnya 27 ditambah 27 gitu. 27 apa itu 27? Ini merepresentasikan angka 27 Pak, satu kubus kecil ini. Bukan ke kubus satuan itu. Yang kubus satuannya 27 Pak, soalnya ini kan volumenya 27. Ya dianggap ini merepresentasikan angka 27. Itu sulit dipikir siswa karena kubus satuan yaitu kubus dengan volume ya 1.
beneran pakai penggaris gitu. Bapak gimana? Kayak garis. Oke. Iya, tiga aja. Oh, 3 cm. Ya, Dari satu kubus kecil. Cukup berapa? 3 cm. Terus ini pakai rumus ya, bukan berarti memverifikasi. Ya, memverifikasi hasil Pak. Bukan menemukan rumus. Bukan biar lebih ngerti gitu Pak prosesnya. Verifikasi. Oke. Nah kan udah ketemu volume satu kubus kecilnya 27. Kalau misalnya kita masukin volume kubus kecilnya kan membantu kubus yang gede, itu kira-kira volume kubus yang gede berapa? Ini kan 127, jadi ada 8 kubus yang masuk. Jadi 27 dikali berapa? Jadi kalau misalnya kubus kecil yang bervolume 27 cm itu dimasukin bisa membentuk kubus besar yang bervolume 216. Sekarang aku mau minta teman-teman untuk coba hitung ulang, ukur ulang dulu panjang, lebar, dan tinggi kubus ini, terus disosokkan hasilnya sama atau enggak sama kubus yang kecil. Ini anaknya Nah, berarti kita bisa tahu ya kalau misalnya kubus-kubus yang kecil kalau disusun itu bisa menjadi kubus yang lebih besar dan mempunyai volume yang sama. Dan sekarang nomor 3 ini ya. Nah, selanjutnya untuk gambar keduanya ini bisa diamati dulu kubus yang besar, terus diukur panjang, lebar, dan tinggi kubusnya. Habis diukur bisa menghitung volume kubus dengan rumus volume. Kubus itu punya panjang, lebar, tinggi bukan? Iya, sisi kali sisi Pak, soalnya panjang lebar tingginya juga sama. Iya, hanya sisi kali sisi aja. Kalau panjang lebar tinggi itu ngomongin apa? Balon. Nomor 3, semisal ada kubus kecil dengan sisinya itu 5 cm. Kira-kira kubus kecil itu muat berapa di kubus yang gede ini? Ini konsepnya kayak ini kan yang satu kubus kecil 3 cm kan. Nah sekarang kita mau bayangin ada kubus yang ukuran sisinya itu 5 cm. Kira-kira kubus dengan ukuran sisi 5 cm itu muat berapa di dalam kubus yang sisinya 10 cm.
Betul, jadi isi kubus yang kubus dengan sisi 5 cm itu muat 8 buah di kubus dengan sisi 10 cm. Berarti ini membuktikan kalau misalnya kubus-kubus kecil itu disatukan, dia bisa membentuk kubus yang lebih besar dengan volume yang